Hai Gilgal, apa kabar semuanya? Wah, antusias banget ya. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Nah, kali ini saya menyampaikan pengumuman yang pertama. Ibadah online kita masih terus kita adakan. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, bahkan anak muda tetap antusias mengikuti ibadah online ini. Ibadah hari Minggu setiap jam 8 pagi di channel YouTube Gilgal Manado. Dan ibadah kids bagi anak-anak bahkan adik-adik yang luar biasa, saya mendorong tetap antusias untuk ngikutin ibadah online kita di setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendorong putra-putrinya bisa aktif dan terus antusias mengikuti ibadah kids service-nya. Bagi anak muda, JNJ dan Youth, saya juga terus mendorong, bahkan mengajak semuanya bisa mengikuti ibadah online kita setiap hari Rabu mulai jam 7 malam. Bagi pasangan muda-mudi yang sudah punya pasangan dan mau menikah, saya mengajak, bahkan menganjurkan, ini penting untuk mengikuti kelas ini, namanya kelas pranikah. Penting untuk kita diajarkan, bahkan diajarin bagaimana kemandirian di dalam keluarga, membangun sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan. Nah, ikutilah kelas pranikah ini dan segera mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar. Dan saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu, bahkan mengajak untuk semuanya kita bisa terlibat memperhatikan saudara-saudara kita yang terdampak dari krisis COVID-19, banyak mereka yang perlu dibantu. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menyalurkan bantuan, bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Dan saya juga menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu semua yang baru bergabung di Gilgal Manado, bahkan mengikuti ibadah online kita. Saya ucapkan selamat datang, dan Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semua keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau tertanam dan mengikuti family cell kita, bisa mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar. Selama ibadah online, Bapak Ibu masih bisa tetap memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan yang lain, bisa menyampaikannya di rekening yang ada, dan kalau butuh bantuan bisa telepon, menghubungi nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini, saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita memuji dan meninggikan Dia. Woo! Setiap waktu
Mari katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hey. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kasih tepuk tangannya antusias untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Kau jadikan buat kami. Biarlah saat ini Bapa, kami mau tetap meninggikan Engkau. Kami mau tetap menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tiada yang lain, tiada yang dapat gantikan kasih-Mu. Oh Yesus, kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah,
Dan saat ini kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan kami masih bisa beribadah baik secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa bersama dengan keluarga kami yang terkasih. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami krisis dampak dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa ini terjadi ada maksud Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus berikan kami kekuatan, kemampuan. Bahkan bagi bangsa kami, pemimpin kami, Kau terus berikan mereka hikmat yang datangnya dari Tuhan supaya mereka bisa memutuskan sesuatu yang terbaik, bisa memberikan kebijakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi tim medis yang ada. Kami terus berdoa buat mereka orang-orang yang membantu bergerak di garda terdepan untuk mengatasi pasien-pasien yang ada Tuhan. Kau tolong mereka, perlindungan Tuhan, tutup bungkus mereka supaya mereka tidak terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi setiap anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami, adik-adik kami yang masih harus belajar lewat online. Kami juga terus berdoa buat mereka, berikan mereka kemampuan, berikan mereka antusias, supaya mereka tetap bisa mengikuti ibadah online dengan baik, bisa mengikuti belajar secara online dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Apapun yang sedang kau alami, sakit, penyakit yang ada, yang sedang kau alami, kami minta di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Dan kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini lagi ngalamin hal-hal yang tidak baik karena krisis COVID-19 ini Tuhan, dampak dari pandemi ini. Kami juga minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, berikan mereka kemampuan, semangat yang baru. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami yang kami naikkan di depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kami dan Tuhan adalah sumber jawaban dari setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom GBI Gilgal, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di ibadah hari Minggu ini. Dan sekarang kita berjumpa secara online. Yes. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pastor Johan Mogi untuk boleh memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman pada hari ini. Baik, di bulan ini tema kita adalah mengenai discipleship atau pemuridan. Nah, seringkali kita suka berpikir, apa ya, pemuridan itu kayak apa ya? Atau kita selalu yang terbayang sama kita nih yang namanya discipleship, pemuridan, oh itu kelas pemahaman Alkitab. Ya, kita mesti ikut kelas awal sampai nanti kelas yang advance. Oke. Itu tidak salah, tetapi kalau kita mau lihat bahwa apa sih yang harus dihasilkan dari sebuah pemuridan adalah sebuah kehidupan. Pemuridan harus menghasilkan kehidupan yang berubah. Kehidupan yang luar biasa sehingga orang lain bisa melihat betapa ajaib dan dahsyatnya karya Kristus di dalam hidup kita. Itulah pemuridan. Nah, jadi itu bisa banyak cara. Bisa melalui kelas, tapi yang paling penting, pemuridan adalah sebuah kehidupan yang dibagikan. Oke, hari ini saya mau share satu judul firman Tuhan, yaitu menulis di hati. Yeah. Gimana kita menulis di hati? Kita semua bisa menulis di kertas, kita bisa menulis di komputer, kita bisa menulis dengan media yang lain. Tetapi bagaimana kita bisa menulis di hati? Dan kenapa kita harus menulis di hati? Ada satu ayat di 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ayatnya berkata begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa jemaat Korintus itu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan dia, ya, di pelayanan mereka. Bukan sebuah surat ditulis di atas kertas dengan tinta, tapi ditulis di dalam hati jemaat Korintus. Nah, jadi saudara bisa melihat bahwa itulah yang dibuat oleh Rasul Paulus dan teman-teman dan rasul-rasul yang lain di jemaat Korintus.
Bahwa apa yang mereka lakukan itu membekas di hati jemaat Korintus, dan itu dapat dibaca oleh semua orang yang melihat gereja Korintus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Yesus di dalam hidup mereka. Saya begitu terkesan dengan satu statement dari nabinya kaum pria, yaitu Edwin Louis Cole. Beliau berkata begini, discipleship is handmade. Kita semua suka dengan yang namanya produk-produk handmade. Semua barang yang disebut handmade, mulai apapun ya, termasuk sepeda tentunya, yang handmade itu selalu lebih eksklusif, lebih mahal dan perlu proses untuk membuatnya, karena itu buatan tangan, ya nggak dibuat dengan mesin. Nah, demikian pula dengan pemuridan. Bagaimana menulis di hati manusia itu adalah proses handmade. Itu adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran yang luar biasa, dan kecermatan dan ketelitian serta keluasan hati kita untuk melakukannya. Oke. Dan saya menemukan prinsip bahwa kalau kita menabur hati, maka kita juga akan menuai hati. Bahwa apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita bimbing, orang-orang yang kita muridkan, orang-orang yang kita layani, itu harus dengan hati. Karena kalau kita menabur hati, kita juga akan menuai hati dari mereka. Nah, bagaimana kita menabur hati sehingga kita bisa menuai hati dari hidup mereka? Ini adalah proses pemuridan yang menulis di hati itu. Kita perlu feeling the heart, ya, mengisi hati mereka. Nah, jadi gimana sih hati orang bisa terisi? Bahwa paling tidak ada 3 hal yang kita bisa buat di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah support, ya. Yang kedua adalah membangun confidence mereka. Yang ketiga, memberikan mereka ada hope, ada harapan. Jadi memberikan mereka support atau pertolongan pada waktunya, membangun confidence mereka, rasa percaya diri mereka, dan juga memberikan pada mereka ada harapan di depan. Nah, itu adalah proses yang dibuat di dalam sebuah discipleship atau pemuridan yang akan membekas di hati mereka. Nah, proses ini yang kita sebut dengan feeling the heart, ya. Sekali lagi, ini semua adalah proses yang handmade. Artinya benar-benar mengambil banyak waktu dan sacrifice dari kehidupan kita yang melayani mereka. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau kita ini mau memberikan support, ya. Setiap orang perlu yang namanya support di dalam hidup, ya, atau pertolongan. Kalau sudah lihat, Tuhan Yesus mengajar ada 3 kebutuhan jiwa, ya, manusia. Dan ini ditulis di Lukas pasal yang ke-15. Yang pertama dibilang begini, di Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, mari saudara, kita udah sering baca ayat ini. Dan ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai domba yang hilang. Kalau punya 100, hilang 1, 99 dia tinggalkan. Maksudnya ditinggalkan dengan aman, lalu dia akan cari yang 1. Ya. Lalu ditemukanlah domba itu mungkin terperosok di jurang, kita sering lihat gambarnya. Kemudian gembala menemukan dia dan angkat domba ini, digendong. Dan dikatakan bahwa ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Gembala yang menemukan domba yang hilang ini dengan gembira menggendong di atas bahu. Nah, inilah yang disebut dengan support. Pertolongan pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau lihat sekitar, berapa banyak kita bisa temukan orang yang perlu support. Nah, ini bisa kita buat dalam hidup kita hari-hari. Kalau kita bicara pemuridan, aduh, saya nggak bisa ngajar, saya nggak pandai bicara, tapi kita bisa support hidup orang yang sedang membutuhkan support kita. Gimana caranya? Hadirlah di masa krisis. Hadirlah di masa krisis. Dari 30 tahun lalu sampai hari ini. Apa yang saya buat dalam pelayanan, selalu saya berada di masa krisisnya orang. Ya. Bagaimana kita nih justru punya kepekaan untuk lihat orang-orang yang sedang berada di masa krisis. Gimana kita ketemu dengan orang-orang yang lagi perlu pertolongan. Gimana kita bertemu dengan orang yang sudah ibaratnya dalam hidup udah nggak bisa berjalan lagi, perlu digendong. Wah, puji Tuhan. Hari ini saya dan istri
sampai hari ini saya dan istri masih tetap terima orang di rumah, ya. Dan seringkali bahkan di rumah kita, orang yang kita tolong tuh bisa tinggal berbulan-bulan. Atau bahkan yang terakhir yang sekarang udah dia sudah sangat stabil hidupnya, bahkan dia udah jadi home leader dari bukan siapa-siapa, sampai sekarang dia udah jadi home leader, dia tinggal di rumah kita 2 tahun lebih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang di masa krisis dia, kadang-kadang dia perlu digendong di atas bahu. Dan kemudian kita menolong dia sampai dia bisa berjalan dan berdiri kembali. Ya, nah inilah proses pemuridan yang pertama. Dengan kita melakukan ini, kita sedang mengisi hati dia. Ya. Kita sedang mengisi hati dia. Dan jangan heran kalau one day dia buat hal yang sama orang lain. Dia buat hal yang sama dengan orang lain. Ya. 30 tahun yang lalu saya buat hal yang sama dengan Pastor Victor Waang. Hari ini dia buat yang sama orang lain. Karena itulah yang dia terima dan dia rasakan dalam hidup dia. Itulah yang disebut dengan support. Karena apa yang dibuat 30 tahun lalu itu membekas di hati dia. Dan itulah yang dia buat lagi sekarang terhadap banyak orang. Dan orang-orang yang ditolong dia itu juga membekas di hati. Buat lagi sama orang. Inilah yang disebut dengan pemuridan yang terus berlangsung, sustainable selama bertahun-tahun. So ini yang kita buat. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita peka dengan suara Roh Kudus. Siapa orang-orang yang sedang berada di titik nadir mereka, di masa krisis mereka. Nggak perlulah sampai bisa membuka rumah, tetapi paling tidak kita ingat, saya mau kirim makanan deh sama dia. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara lagi nyetir, tiba-tiba ingat, kirim makanan nih buat si ini. Lakukan. Itu berarti Roh Kudus yang ingetin. Kirimlah buat dia. Kita nggak tahu, kadang-kadang orang udah lagi diem, nggak bisa makan. Tapi kirim aja. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini hal yang pertama, bagaimana kita menulis di hati orang. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana proses pemuridan dengan menulis di hati orang ini. Ya, proses mengisi hati orang. Yang kedua adalah confident, yaitu membangun rasa percaya diri dia. Membangun rasa percaya diri dia. Di Lukas 15 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus kasih perumpamaan begini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara, ini perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dikatakan begini, kalau punya 10, hilang 1, maka dia akan nyalakan pelita, ya, lalu sapu rumah. Maksudnya apa sih? Benar-benar dengan teliti dicari sampai ketemu yang 1 dirham ini. Padahal kecil banget. Ya, mata uang terkecil sekarang berapa sih? Masih ada ya 100 rupiah ya. Coba Bapak Ibu Saudara pergi ke bank, mau menabung 1 juta rupiah. Dan terdiri dari banyak pecahan uang. Ada uang kertas, juga ada uang logam. Dan dari banyak pecahan. Nah, ketika kasir bank menghitung uang kita, ternyata jumlahnya adalah 999.900. Kurang 100 rupiah. Maka dia akan tuliskan 999.900. Lalu kita bilang, aduh, Bu, kurang 100 rupiah aja, buletin aja 1 juta. Nggak bisa. Sebab 100 rupiah tetap 100 rupiah, dia punya potensi. Nah, itu yang disebut dengan potensi. Jadi, bagaimana orang bisa confident, bagaimana orang bisa percaya diri, adalah kalau dia menemukan potensinya. Ditemukan potensinya. Jadi saudara, apa yang kita buat di dalam pelayanan, di dalam proses mengisi hati orang ini adalah, yang kedua setelah support adalah menemukan potensinya. Supaya apa? Supaya dia punya yang namanya percaya diri, confidence. Dicari dengan cermat. Ya. Kalau dulu orang mau pelayanan di gereja, cuma ada 3. Kalau enggak dia bisa mengajar, ya dia bisa di praise and worship, main musik dan nyanyi. Ya. Atau yang ketiga, buat siapa yang baru, ya udah jadi asyir. Itu yang paling kayaknya umum, ya semua orang ada. Kalau dipikir dulu ya pelayanan mimbar juga cuma ada di, kalau nggak ngajar ya udah di praise and worship.
Saya di awal-awal saya baru lahir baru, saya melayani, dua-duanya saya nggak bisa. Kalau saya ngajar, orang denger juga bosen. Ya sampai karena dulu saya ngajar muter-muter, nggak tahu kemana. Yang kedua, disuruh nyanyi, nggak bisa. Disuruh main musik, nggak bisa. Ya. Seorang teman saya bilang, kamu jangan nyanyi. Kenapa? Nanti kucing mati semua. Ya udah, saya memang nggak bisa lakukan itu. Nah, jadi kalau gitu mesti bagaimana? Nah, ini yang kita buat akhirnya di gereja. Kita sadari bahwa setiap orang punya potensi yang unik, ya. Dan dia bisa, kalau dia bisa ditemukan potensinya, maka dia bisa tumbuh rasa percaya diri. Wow, saya ini punya yang namanya daya guna. Saya ini bisa bermanfaat buat Tuhan dan orang lain. So, kita perlu mencari dengan cermat. Mencari dengan cermat. Itu sebabnya di ICC dalam keadaan normal, saya lagi dalam keadaan normal, di gereja ICC, ada 22 ministry setiap minggunya. Mulai dari praise and worship, seperti yang kita tahu, yang umum, usher, dan kemudian sampai ke hospitality. Karena kita temukan ada orang-orang dengan potensi tertentu. Yang ini bagus kalau dia bisa kembangkan ini, kita bantu dia akan merasa bahwa, hey, buat Tuhan saya bisa buat sesuatu, dan untuk orang lain, dia bisa melayani Tuhan. Oke. Ya. Jadi, apa yang kita bisa buat? Yaitu meyakinkan seseorang kamu punya potensi. Ya. Even hari-hari ini. Sudah di masa COVID ini, tiba-tiba terjadi satu ledakan di dunia ini. Ternyata nggak hanya COVID-nya aja yang menjadi pandemi, tapi ada sebuah pandemi lain di dunia ini. Dan ini yang disebut dengan bike boom. Apa itu bike boom? Saya senang dengan yang ini. Ya. Saya senang dengan wabah ini, ya bike boom. Apa itu bike boom? Tiba-tiba sedunia mereka senang naik sepeda. Sehingga sekarang dunia sedang mengalami krisis sepeda. Karena sepeda habis di mana-mana. Nah, jadi lucu. Hari ini orang diajak homesale, aduh jangan, kita masih takut. Aduh masih takut nih gini. Tapi kalau diajak naik sepeda mereka mau. Nah, akhirnya saya sadari ini. Ini bagus buat tolong orang. Ini bagus untuk bisa ketemu orang. Ini bagus untuk bisa layani orang. Salah satu yang saya buat juga lewat sepeda ini, saya sebut kita punya satu program di hari Kamis pagi. Ya, mereka semua yang mau naik sepeda yang masih baru-baru, mereka akan naik sepeda bersama saya. Dan program itu disebut dengan Discipleship. Ya. Jadi pemuridan melalui cycling. Discipleship. Nah, ada satu leaders kita yang dia banyak yang meragukan dia bisa naik sepeda. Tapi dia mau naik sepeda. Dia mau. Dan saya bilang, tapi kamu harus mau ya dilatih. Kamu harus mau diajar. Oke, dan dia mau. Dia mau naik sepeda. Banyak yang khawatir kalau dia. Kenapa? Karena dia overweight. Dia overweight. Nah, sampai dia terus naik sepeda, banyak yang bilang hati-hati loh, itu dengan bobot dia segitu, kalau jatuh bisa patah tulang dan sebagainya. Tapi saya selalu yakinkan dia, nggak, kamu bisa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, semua orang yang suka bersepeda di Bandung, mereka itu akan menuju ke arah utara, ya, karena itu tantangan terberatnya, ke utara. Ke arah pegunungan, ya, ada kota di bukit itu namanya di kaki Gunung Tangkuban Perahu namanya Lembang. Itu tuh kalau orang naik sepeda untuk pemula, kalau udah sampai ke Lembang ini nih, dianggap udah lulus lah. Kalau orang sekolah udah lulus SD asal udah sampai ke Lembang. Nah, jadi suatu hari saya bilang sama dia, oke, saya mau ajak kamu ke Lembang. Wah, begitu dengar kata itu dia pucat pasi. Lalu saya bilang, oke, Kamis depan kita ke Lembang. Dia bilang, aduh. Selalu kalau di WhatsApp dia bilang, aduh, selalu aduh. Dan saya bilang, tenang, saya dampingi kamu. Dan kamu bisa sampai ke sana. Wah, dia langsung, waduh. Malam-malam saya ingetin, jangan lupa besok ya. Dia, waduh. Pagi-pagi saya bilang selamat pagi, dia jawab, aduh kayaknya mendung nih, kita bisa batal nih. Saya bilang enggak, cerah di sini. Pokoknya sangat takut dan semua orang juga takut. Istri saya ingetin saya, Hani, hati-hati ya bawa dia. Periksa terus monitor jantung dia. Jangan sampai jantungnya kenapa-napa. Karena dia overweight. Dia overweight banget.
Dia overweight banget. Berat di atas 100 kilo tuh banyak orang bilang, gak mungkin. Tapi saya bilang, enggak, kamu bisa. Ya, jadi saya bilang ke istri saya, oh, nggak apa-apa nih, tenang, saya akan pantau jantung dia. Jadi akhirnya ketemulah kita, lalu setelah berdoa, kita berangkat bersama. Setelah berangkat, saya bilang kita akan berhenti. Ya, saya tetapkan 5 perhentian buat kamu. Wah, dia bilang, aduh, gimana ya. Jadi baru jalan sebentar, Toto dia bilang, Kak, ini copot. Apa yang copot? Ternyata monitor jantungnya copot. Saya bilang, nggak apa-apa, kantongin. Bagus, jadi udah nggak lihat jantung. Jadi akhirnya udah jalan terus. 5 kali berhenti, dan hari itu dia bisa finish di kota di atas bukit ini, yang namanya Lembang. Jadi dia sendiri nggak percaya, saya bisa ya. Orang tuh perlu didampingi untuk dibangun percaya dirinya. Hari ini dia udah bisa ke sana tanpa berhenti. Ya, leaders kita ini namanya Henry Wang. Kalau sudah lihat fotonya, sudah bisa lihat dia foto bersama saya. Itu pertama kali dia finish di gunung ini, di Lembang ini. Nah, saudara, setiap orang memerlukan orang lain untuk membangun kepercayaan dirinya. Tidak, kamu tidak sejelek yang orang lain pikir. Tidak, kamu tidak selemah yang orang lain pikir. Tidak, kamu lebih bagus, lebih kuat, dan lebih luar biasa daripada ini semua. Nah, ini bisa kita berikan dalam rangka menulis di hati mereka. Oke, yang ketiga, apa yang menjadi kebutuhan jiwa manusia? Yang ketiga adalah hope. Ada hope, ya, pengharapan. Nah, dari mana pengharapan itu muncul? Di Lukas 15, ayat 18 sampai 20. Ini adalah kisah anak yang hilang. Anak ini di tengah-tengah dia sudah ambil harta warisannya. Dia foya-foya dengan para pelacur. Dan kemudian habis semua. Dan dia terpuruk di kandang babi. Di kandang babi dia berpikir, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, anak ini di kandang babi masih bisa berpikir saya mau pulang ke rumah bapak. Kenapa dia berani berpikir itu? Karena dia masih punya yang namanya hope. Dia masih punya pengharapan. Dia masih punya pengharapan. Apa yang dia menjadi dasar pengharapan dia? Bahwa bapaknya masih mau menerima dia di rumah. Saudara, hari ini ada banyak orang yang terpuruk. Ada banyak orang yang jatuh dalam dosa yang dalam. Ada banyak orang yang gagal dalam hidup. Nah, apa yang kita bisa buat untuk menulis di hati mereka? Apa yang kita bisa buat untuk feeling the heart? Ya, berikan mereka hope. Ya. Bahwa sejauh apapun kamu udah gagal, sejauh apapun kamu udah jatuh, kalau kamu mau balik sama Tuhan, selalu ada harapan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah buang kamu. Ini perlu kita terus tanamkan sama orang-orang yang ada bersama kita. Tuhan gak pernah buang kamu. Segagal apapun kamu, sejatuh apapun kamu, Tuhan gak pernah buang kamu. Ya, sekalipun kamu ini udah lebih buruk daripada kandang babi, tapi selama kamu masih mau kembali ke rumah Bapak, Bapak akan terima kamu. Dan masih ada harapan di depan. Saudara, makanya di zaman dulu saya belum ngerti. Waktu saya masih kuliah, tuh pembimbing saya di kampus bilang begini, Nala, kalau kamu mau jadi pembimbing, jangan jadi malaikat. Justru orang nih pengen denger gimana kisah orang gagal dan bisa berdiri dan berlari lagi. Jadi justru kenapa mereka bisa punya hope? Karena mereka tahu, oh ternyata kasih Bapa tuh nggak pernah berhenti. Tuh kita lihat pembimbing kita, pemimpin kita juga Tuhan tetap angkat dia, tetap Tuhan pulihkan dia. Jadi kesaksian kita nih gimana yang pernah gagal dan berdiri, itu akan membangun hope di banyak orang. Kalau Tuhan bisa berbuat itu sama dia, Tuhan juga bisa berbuat ini dengan hidup saya. Saudara, dunia ini memerlukan yang namanya hope. Ya. Dan dari mana dasar pengharapan kita? Bahwa Tuhan masih menerima kita. Separah apapun kegagalan kita. Seputus asa apapun kita hari ini, masih ada pengharapan. Kenapa? Karena Bapak tidak pernah buang kita.
Jadi ini nih perlu ditanam terus. Nah saudara, lihat 3 hal ini. Support, confidence, and hope. Ya. Selalu kita bilang, tenang, sebangkrut apapun kamu hari ini. Lari sama Bapak. Dia akan selalu tetap merangkul kamu dan masih ada harapan di masa depan. Selama sama Bapak, selama kamu masih sama Bapak di surga, selalu ada harapan di depan. Nah, ini yang bisa kita berikan sama mereka. Jadi, lewat kisah hidup saya justru banyak menguatkan orang-orang yang hari ini berada di titik gagal mereka. Di banyak drama kehidupan mereka, saya selalu bilang, tenang, masih ada harapan ke depan. Selama kamu mau ikutin jalannya Tuhan, masih ada harapan di depan. Come on, ya. Dan puji Tuhan, kalau saya pernah menjadi orang yang gagal, dan puji Tuhan hari ini, kalau saya bisa menjadi orang seperti hari ini. Oke, nah, hal yang terakhir, orang suka nanya, oke, kalau gitu, siapa ya orang yang saya mesti muridkan? Siapa lah ya orang yang saya harus isi hatinya? Yang saya harus tulisi hatinya nih siapa? Nah, mari kita lihat firman Tuhan mengajar kita mengenai ciri-ciri orang yang bisa menjadi murid. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ayatnya berkata begini, Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lucu ya, kalau lidah tuh diberikan. Tapi kalau telinga dipertajam tiap pagi. Ya, jadi kesimpulannya, untuk bicara, banyak orang bisa bicara. Tapi banyak orang telinganya udah tumpul untuk dengar. Jadi murid itu selalu punya 2. 1 dia punya lidah, 2 dia punya telinga. Lidah untuk menguatkan orang. Ya, selalu berkata yang membangun orang yang udah letih lesu. Dan yang kedua, telinganya. Telinga yang tajam untuk mendengar. Oke, terus kayak apa nih orang yang kayak gini bisa kita temukan? Ya, orang yang lidahnya membangun orang, telinganya tajam untuk mendengar nih kayak apa sih? Oke, mari kita lihat 3 ciri seorang murid. Yang pertama, dia itu orang yang willing to learn. Ya, dia willing to learn. Dia tuh memang punya willing tuh apa ya? Bukan hanya mau, tapi niat gitu loh. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh niat tuh lebih dari mau. Niat untuk belajar. Aduh, saya sering banget ketemu sama orang yang berkata, Kak, atau Pastor, saya pengen dimuridin. Oke, boleh, anytime. Saya bilang, ayo. Jadi, saya ada di sini kok, nggak kemana-mana. Jadi, orang-orang ini nih bisa kelihatan kok, dia nih niat apa enggak. Niat belajar apa enggak. Nanti kadang-kadang dia, boleh dong, Kak, saya minta waktunya. Boleh, oke, diaturin ya. Nanti sekretaris saya atur, oke. Oh, jadi udah nih, dia urusan atur jadwal. Suatu hari saya tanya ke sekretaris saya, itu nggak jadi ketemu. Aduh, susah banget ngatur jadwal dia. Nanti dibilang, kanalnya ada waktu nih hari gini. Oh, saya nggak bisa. Oh, saya ini udah janjian mau tenis. Oke. Ini nanti dibilangin lagi, ini hari ini bisa nih gini. Oh, itu, wah saya ini mau ada arisan. Sebenarnya bukan soal sibuknya sih. Ini mah masalah dia nggak niat gitu loh. Memang nggak ada willing to learn. Ya udah, forget it. Masih ada ribuan lain di luar sana yang nggak banyak kadang-kadang kita ketemu orang yang benar-benar secara kalau ketemu, aduh kapan dong kita bisa ketemu. Nanti kalau kita bilang ini, nggak bisa ini itu. Cuman manis di depan deh. Nggak, masih banyak yang memang orang-orang membutuhkan. Ya, orang-orang yang willing to learn itu masih banyak. Saya ketemu banyak orang yang willing to learn. Ya, dan saya nggak bosan-bosan untuk jawab pertanyaan mereka atau ngobrol dengan mereka. Dan kenapa? Karena mereka menunjukkan willing to learn. Di awal-awal saya mulai dimuridkan oleh Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Beliau, Pastor Kong Hee itu kadang-kadang dia dulu SMS ya, belum WhatsApp, SMS sama saya. Nala, kalau bisa kamu ke Singapura. Saya berusaha. Di masa itu kita nggak kayak hari ini. Susah untuk beli. Dan dia cuma bilang, kamu datang ke sini. Singapura
Mau bagaimana? Jalan kaki nggak bisa, berenang nggak bisa. Satu-satu jalan naik pesawat. Pesawat tiketnya mesti beli. Dan dulu kita belum kayak hari ini, susah. Bener-bener butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan inilah menunjukkan kita nih willing to learn. Niat. Ya, nggak punya apa-apa. Kadang-kadang cuman duduk di food court, cuman makan kue tiaw goreng satu, dah itu buat sampai malam. Nggak ada apa-apa lagi. Karena memang nggak punya apa-apa. Tapi keinginan untuk belajar itu lebih besar daripada keadaan kita waktu itu. Nah yang kedua adalah willing to change. Niat untuk berubah. Kelihatan nggak? Pengen kelihatan nggak perubahannya? Oh, jadi saya dimuridkan, saya mesti belajar. Saya juga pengen berubah. Saya tunjukin saya mau berubah. Pulang saya juga, oh kita nih hidup saya mesti berubah. Gereja kita mesti berubah. Oh berarti apa aja yang mesti berubah? Makanya saya duduk kumpul lagi sama semua para leaders yang ada, leaders inti kita. Ini yang saya belajar mesti gini nih. Ini oh ya udah ini kita rubah, ini kita ganti, ini kita stop jangan bikin ini. Jadi harus tunjukin willing to change juga dalam hidup kita. Ya dalam sisi keuangan kita dimuridkan, saya dimuridkan. Oh kamu, saya masih ingat Pastor Konghi kasih nasihat sama saya, kalau dulu saya punya utang kartu kredit tuh, nggak kebayar. Dan dia ingetin, nggak bisa. Kalau kamu utang, ya kamu mesti tahu ada bedanya loan sama debt. Ya, debt itu kutuk. Kamu nggak bisa nih, kamu kayak gini jadi budak nih kamu kayak gini. Jadi mesti beres loh. Jadi saya juga niat untuk berubah. Ya stop pakai kartu kredit kalau nggak bisa bayar. Ya. Nggak ada cicil-cicil gini-gini, udah stop aja. Pokoknya benar-benar change dalam pengeluaran. Dan saya diajarin sama Pastor Kong selalu ajarin saya, keep the good record. Ya, jadi sejak hari itu bon-bon nggak dibuang, dicatetin, ini keluarnya apa aja, sampai jadi sehat. Ya, termasuk gereja kita. Ya puji Tuhan, dari Pastor Konghi kita dikenalin sama Brother John Avancini. Dia ajarin kita. Ya, tiap kali dia datang, dia bilang, saya mau gereja kamu diberkati Tuhan. Coba, kalau kamu mau ngalamin breakthrough dalam financial juga, harus mau diajar di situ. Dan kita open. Kita open semua, buku di-open semua. Dia kalau datang, dia bilang terjemahkan nih dari rupiah ke US dollars. Dia periksa keuangan kita satu-satu. Dia lihat, dimasukin ke layar lebar, dia lihat. Nanti dia tunjuk pakai pointer. Ini apa? Ini terlalu mahal. Coret. Ini apa? Ini terlalu besar. Kurangi. Dan kita willing to change. Nggak hanya learn, change. Dia pulang, kita buat. Yang dia bilang, ini jangan. Iya, ini jangan. Iya, ini kebesaran, kecilin. Dulu kita bangga. Kalau tiap bulan kita survive dengan mujizat. Siapa yang nggak senang dengan mujizat? Ini contohnya kalau keuangan ya, mujizat. Tapi kita dimuridkan, diajar sama dia. Oh nggak bisa, lalu kita suka, dulu saya bilang gini, wah puji Tuhan pastor, tiap bulan kita berjalan di atas air nih, gitu loh. Wah, mujizat lah gitu. Dia dia cuma ketawa lalu dia bilang begini. Iya, tapi Tuhan Yesus nggak jalan di atas air tiap hari. Waduh. Itu membuat kita berpikir. Saya terpukul banget dengan itu. Iya juga. Tuhan Yesus nggak jalan di atas air tiap hari. Ya. Jadi dengan kata lain, kamu harus bisa budgeting, kamu harus bisa manage, kamu bisa atur supaya semua balance. Ya. Dan dia bilang, ingat nama kamu sekarang, Nala balance the budget Widya. Ya. Jadi balance the budget is your middle name. Ya. Budget yang balance adalah nama tengah kamu. Kamu harus atur itu semua begitu. Mesti bersedia. Banyak orang doakan supaya financial breakthrough. Doakan kami. Kalau saya sih orang doakan. Saya mau lihat kamu bikinnya gimana. Oh jangan, ini privacy. Oh ya udah, gimana? Cuman bisa didoain, tapi juga nggak willing to change. Nggak bisa. Mesti willing to change. Ya. Dan kalau mesti willing, mesti ada yang dibuka dan kita mesti bersedia dirubah. Oke, yang terakhir adalah willing to follow. Ya, willing to follow. Gimana dia bisa menangkap visi dan misi dan berjalan bersama-sama. Pemuridan itu bukan hubungan sehari 2 hari, bukan hubungan 1 tahun 2 tahun. Pemuridan adalah hubungan yang lifetime relationship. Willing to follow. Orang-orang yang bersama saya, mereka willing to follow. Berjalan bersama-sama. Saya dengan para
bapak-bapak rohani saya willing to follow. Saya mau berjalan bersama mereka. Saya mau mengikuti jejak langkah mereka. Ya, apa yang mereka udah jalani bersama Tuhan Yesus. So, jadi pemuridan, kalau kita mau jadi seorang pemurid yang berhasil, tulislah di hati orang. Jangan hanya program, tapi benar-benar sebuah kehidupan yang dibagi, yang mengisi hati mereka. Ketika mereka perlu disupport, membangkitkan confidence mereka, memberikan mereka hope untuk masa depan. Bahwa Bapa di surga masih menerima kamu lah. Separah apapun keadaanmu, tenang, Bapa di surga tetap menerima engkau, berarti masih ada pengharapan di depan. Lalu bagaimana kita menjadi murid? Kalau kita dimuridkan, bagaimana kita menjadi murid? Bagaimana kita lihat juga ini orang bisa dimuridkan atau tidak? Lihat, dia willing to learn, dia willing to change, dia willing to follow. Oke? Bapak Ibu Saudara, ini yang saya bisa share hari ini. So, be a disciples, ya. Dan mari kita menulis di hati. Oke. Dan saya mau berdoa sekarang untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang bersedia untuk dimuridkan. Yang pertama untuk bersedia dimuridkan. Dan yang kedua saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara juga yang mau mulai membagi hidup sama orang lain. Mengisi hati mereka. Yuk kita tundukkan kepala. Berapa banyak yang berkata saya mau jadi murid. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekarang. Berdoa supaya Tuhan, lidah kami adalah lidah yang membangun orang. Telinga kami, telinga yang tajam untuk mendengar. Kami boleh jadi orang-orang yang willing to learn, willing to change, dan willing to follow. Beri kami hati yang lemah lembut, tunduk dan taat pada orang-orang yang mau mengajar kami dan menjadi Bapa rohani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga supaya kami boleh mengisi hati orang lain. Kami memuridkan orang lain dengan cara mengisi hati mereka. Beri kami hati yang peka, ya, untuk melihat orang-orang yang perlu ditolong, disupport. Bahwa kami juga untuk menolong mereka untuk menemukan percaya dirinya karena ada potensi yang bisa dibangkitkan. Dan kami percaya separah apapun keadaan orang, bahwa Bapa di surga masih membuka pintunya. Ada pengharapan di depan. Thank you Lord. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. God bless you. See you next time. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, dan percayalah penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.